Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya kita kembali berjumpa di hari Minggu yang berbahagia ini. Kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah saudaraku, firman yang akan saya sampaikan bagi kita semua pada saat ini diambil dari kitab Yohanes, kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa firman Tuhan yang sudah kita baca tadi mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus selalu dijebak, selalu berusaha untuk dijatuhkan. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pihak-pihak orang-orang yang mau menjatuhkan, yang mau menjebak Tuhan Yesus, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka sudah memutar otak dengan sangat luar biasa. Kenapa? Kali ini judul penjebakannya adalah bagaimana Tuhan Yesus memandang hukum Taurat Musa. Karena itu mereka mencari kasus-kasus yang sangat mencolok oleh mata. Mereka memilih kasus perzinahan. Ada seorang perempuan yang kata mereka tertangkap basah ketika sedang melakukan perzinahan. Lalu mereka sendiri yang menyatakan bahwa menurut hukum Musa, perempuan yang demikian harus dilempari dengan batu sampai dia mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita ketahui bahwa Yesus pada saat itu berada di bait Allah. Dia mau mengajar banyak orang. Ada banyak orang sedang mengelilingi dia. Bukan hanya orang-orang biasa, tapi juga pemerintah-pemerintah Romawi sedang ada pada saat itu untuk mendengarkan pengajaran. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hukuman rajam, hukuman untuk melempari orang dengan batu sampai mati, itu tidak ada pada undang-undang pemerintahan Romawi. Karena itu benar sekali ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mau menjebak Yesus dengan pertanyaan yang demikian. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kaidah hukum yang diperhadapkan kepadanya, dia tidak menjawabnya secara hukum, tapi dia mengembalikan permasalahan itu kepada permasalahan moralitas. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Siapa yang tidak berdosa, dialah yang pertama sekali melempari perempuan ini dengan batu. Lalu satu persatu orang-orang yang tadinya mau menjebak Tuhan Yesus, mereka mundur, pergi mulai dari yang tertua.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, memang tidak terlihat perlawanan dari orang-orang yang mau menjebak Tuhan Yesus. Namun dengan sikap mereka pergi satu persatu, sebenarnya ada perasaan tidak senang terhadap mereka. Jebakannya tidak berhasil terhadap Tuhan Yesus. Bisa kita bayangkan kalau Tuhan Yesus membuat keputusan, ya silakan hukum rajam sesuai dengan hukum Taurat Musa. Tentunya ahli-ahli Taurat dan guru-guru Farisi, orang-orang Farisi bisa mempunyai alasan untuk menahan Tuhan Yesus, menjebak Tuhan Yesus, mengatakan bahwa Yesus itu pelin-pelan, Yesus itu tidak punya komitmen. Selama ini dia berkhotbah mengajar tentang kasih, tapi mengapa kali ini dia tidak mengasihi orang ini? Kenapa dia tidak mengasihi perempuan ini? Dia bisa saja dijebak seperti itu. Dan alasan yang kedua, Yesus bisa ditangkap oleh pemerintahan Romawi karena hukum rajam tidak ada dalam undang-undang mereka. Namun saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika Tuhan Yesus katakan jangan dihukum, maka kembali Yesus juga bisa ditahan. Yesus juga bisa ditangkap oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka bisa saja mengatakan bahwa Yesus melanggar undang-undang Musa. Dia tidak menghargai hukum Taurat Musa. Padahal orang Yahudi seharusnya berpegang teguh kepada hukum Taurat Musa. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada satu hal menarik jadi pembelajaran bagi kita saat ini. Ayat yang pertama, di situ jelas tertulis, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Lalu ayat yang kedua berkata, pagi-pagi benar berikutnya, Yesus kembali ke bait Allah untuk mengajar. Pagi-pagi benar, Yesus yang adalah seorang guru, seorang rabi, pergi ke bait Allah untuk mengajar. Namun, yang juga adalah seorang guru, ahli Taurat, orang-orang Farisi, yang seharusnya juga ada di bait Allah pada saat itu, untuk mengajar pengikut-pengikutnya, justru tidak mempergunakan waktu untuk mengajar. Apa yang mereka lakukan? Mereka bekerja sama, memutar otak untuk menjebak Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin kita semua tahu bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini merasa terancam kedudukannya dengan adanya posisi Tuhan Yesus sebagai guru. Kepopulerannya, ketenarannya mulai tidak lagi nyaman, mulai tidak lagi mantap di hadapan banyak orang. Karena itu, kalau Tuhan Yesus dijatuhkan, kalau Tuhan Yesus sudah tidak populer lagi, sudah kelihatan kesalahannya, maka banyak orang tadi yang mengikuti Yesus akan kembali menjadi pengikut ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itu motif yang benar-benar sekali salah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, poin yang kedua yang menjadi pembelajaran kita. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi mempergunakan hukum Musa untuk menjebak Tuhan Yesus. Mereka memberikan kesan seakan-akan mereka sangat patuh kepada undang-undang Taurat Musa. Mereka seakan-akan sangat menyenangi Taurat Musa. Tapi sebenarnya mereka memakaikan kebenaran hukum Taurat Musa hanya untuk membenarkan motif mereka yang salah. Hanya untuk menyetujui, hanya untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Seringkali saudaraku, sedihnya bagi kita orang-orang Kristen yang mengaku pengikut Tuhan Yesus, memakai firman Tuhan, memakai kebenaran Alkitab untuk membenarkan perilaku kita yang salah, untuk menutupi perbuatan-perbuatan kita yang tidak benar. Kita mengangkat satu atau dua ayat firman-firman Tuhan yang seakan-akan bisa saja menyetujui perbuatan kita yang salah. Sadarlah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perbuatan yang demikian tidak berkenan di hadapan Allah. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, perbuatlah apa yang berkenan di hadapan Tuhan Allah. Setiap orang percaya, setiap orang yang merupakan anak-anak Allah, setiap orang yang sudah mengaku pengikut Kristus, mereka tidak bisa mengambil sikap menghakimi ataupun menuduh orang lain bersalah ataupun tidak hanya karena ada perasaan tidak nyaman, hanya karena ada motif balas dendam dan ingin rasa sakit hatinya
terbayarkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, minggu ini adalah minggu untuk menghargai hak asasi manusia. Karena itu saudaraku, mari selaku kita anak-anak Allah, sebagai kita orang-orang yang sudah dipilih Allah menjadi anak-anak kesayangannya, hargailah sesama kita manusia. Jangan lagi lakukan balas dendam. Jangan lagi kita menyakiti perasaan orang lain. Tapi seharusnya kita menghargai sesama kita manusia, memberikan perlindungan kepada mereka, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Meskipun banyak orang yang melakukan kejahatan, bukan orang yang kita benci, tapi perbuatan yang kita benci, melainkan manusianya, tetaplah harus kita kasihi. Itulah yang berkenan di hadapan Allah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.